Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, perkenankanlah kelompok kami, yaitu kelompok 8, untuk mempresentasikan materi yang berjudul Permasalahan Pendidikan. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Chelsea Rafsanjan Ningrum dengan NIM 2002416100057. Yang kedua, Kama Jaya Mahendra dengan NIM 2002416128844. Yang ketiga, Nur Hatifah dengan NIM 20023160923. Yang keempat, Raisa Nazaliyah 2002216076998. Dan yang kelima, Septia Rahmawati dengan NIM 2002216076604. Pengertian permasalahan pendidikan. Pengertian pendidikan secara umum adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan diri dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak, atau yang bisa kita sebut belajar sendiri. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak, ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Permasalahan pendidikan ialah segala bentuk permasalahan yang dapat menghambat jalannya pendidikan sehingga dapat mengurangi kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis permasalahan pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolah tidak merata, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi, dan rayonisasi. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan cara pemerintah secara merata menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah mutu dan relevansi pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding dengan negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Banyak dari pengajar hanya mementingkan nilai yang didapatkan oleh siswa, bukan mementingkan karakter dan penerapan ilmu-ilmu tersebut di masyarakat. Selain daripada permasalahan tentang kinerja guru, terdapat juga faktor lain yang dapat menghambat mutu dan relevansi pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum yang belum sempurna, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan terlalu banyaknya siswa yang terdapat di satu kelas. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Maksud dari efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran. Dengan harapan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.
Ketidakefektifan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah seperti pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan bisa disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan pendidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula jumlah peserta didik. Menangani jumlah peserta didik yang meningkat, maka akan dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka timbul suatu masalah, yaitu akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak dapat bersekolah. Yang kedua yaitu perkembangan iptek dan seni. Bersejalan dengan berkembangnya arus globalisasi di negara kita, terutama dengan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Implikasinya di dalam masyarakat sangat terasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan segala bidang kehidupan. Salah satunya diantaranya yaitu berdampak pada pendidikan Indonesia. Penemuan teknologi baru dalam dunia pendidikan Indonesia menuntut Indonesia untuk melakukan reformasi dalam bidang pendidikan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia. Yang ketiga yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak dan mudah terjadi pertukaran kebudayaan antara bangsa. Jika terjadi pertautan antara unsur kebudayaan baru dari kesenjangan budaya, karena adanya kesenjangan kebudayaan, maka akan timbul masalah keterbelakangan budaya. Keterbelakangan budaya merupakan salah satu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang dianggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain yang mendukung suatu budaya. Keterbelakangan budaya disebabkan oleh beberapa hal, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap suatu unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama, dan ketidakmampuan ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Yang keempat yaitu aspirasi masyarakat. Belakangan ini, aspirasi masyarakat semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap reformasi. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan, dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan. Orang mulai beranggapan bahwa untuk dapat hidup lebih layak dan sehat harus ada pekerjaan tetap yang menopang, dan kunci akhir hanya pendidikan yang memberi jaminan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya peningkatan aspirasi terhadap pentingnya pendidikan, maka orang tua mulai berlomba untuk menyekolahkan anaknya, terutama mendaftarkan ke sekolah-sekolah favorit. Meskipun sangat baik dengan adanya anggapan bahwa pendidikan merupakan hal penting yang harus didapatkan oleh seorang anak dalam hidupnya, namun ternyata ada masalah di balik antusias tersebut. Dengan banyaknya jumlah pelamar mengakibatkan berbagai macam permasalahan, diantaranya seleksi penerimaan siswa di berbagai jenis dan jenjang pendidikan makin kurang objektif. Jumlah siswa per kelas melebihi yang semestinya karena kurangnya ruang kelas di suatu sekolah, maka tidak jarang pemanfaatan gedung lain seperti laboratorium menjadi ruang kelas, diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi sore dengan pengurangan jam belajar, kekurangan guru, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan permasalahan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dan bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin. Pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. 3. Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Baik, saya Nur Hatifah akan
melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. Yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Pengawasan. Pengawasan adalah pemantauan pengelolaan pendidikan agar pendidikan yang berjalan dapat sesuai, terarah, dan tidak melenceng dari aturan pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini perlu diperhatikan karena dengan adanya pengembangan, maka pengelolaan pendidikan yang berjalan akan sesuai dengan target atau bahkan melebihi target atau tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah upaya-upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Nah, untuk beasiswa ini sudah banyak terjadi, sudah banyak beasiswa-beasiswa sekarang yang dilakukan pemerintah. Namun perlu diperhatikan agar beasiswa yang diberikan sesuai dengan target siswa. Jangan sampai ada siswa yang mungkin ekonominya tinggi malah mendaftarkan diri kepada beasiswa yang kurang mampu seperti KIP kuliah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal penting. Banyak sekali seperti kalau kita lihat anak-anak jalanan, anak-anak pengemis dan lain sebagainya itu putus sekolah karena menganggap pendidikan itu bukan merupakan hal yang penting. Maka ini harus diperhatikan dan kita perlu mengedukasi mereka. Yang kedua adalah pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambah fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Seringkali kita lihat di kota-kota kecil, di lembaga-lembaga pendidikannya banyak fasilitas yang sudah rusak atau bahkan belum lengkap. Maka pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Yang ketiga adalah menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Jadi pendidikan yang didapatkan di kota harus sama dengan pendidikan yang didapatkan di desa. Yang keempat adalah mempekerjakan guru atau pendidik secara profesional. Nah, ini seperti mempekerjakan pendidik itu sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Seperti misalnya guru lulusan pendidikan bahasa Inggris, maka dia harus mengajar bidang yaitu pelajaran bahasa Inggris. Jangan sampai dia malah mengajarkan pelajaran matematika dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri dan mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Nah, ini sama dengan pemerataan sistem pendidikan tadi ya. Jadi bahwa setiap anak di Indonesia ini perlu adanya pendidikan dan berhak mendapatkan pendidikan agar dapat memajukan bangsa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 8. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.